4 ingin membahas tentang uang teknologi. Untuk kelompok kami sendiri terdiri dari 5 orang. Saya bernama Veratika, Dwi, Rapindo, Arifin, dan Rizky. Nah, untuk saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian uang. Uang itu adalah alat yang digunakan orang untuk membeli barang atau jasa. Ada banyak jenis mata uang juga di dunia. Masing-masing negara memiliki jenis mata uang. Nah, seperti rupiah Indonesia, dolar Amerika Serikat, atau pound sterling adalah Inggris. Nah, untuk fungsi uang juga ada ya teman-teman. Nah, untuk fungsi uang itu adalah menurut ilmu ekonomi, uang digunakan sebagai alat perantara dalam berdagang dan memiliki dua kelompok fungsi, yaitu yang pertama, fungsi asli. Fungsi asli juga dibagi menjadi dua, yaitu uang sebagai alat tukar, guna mempermudah kita untuk mendapatkan suatu barang. Dengan begitu, kita dapat menghemat waktu serta tenaga karena tinggal menukarkan uang untuk membeli kebutuhan. Untuk yang kedua, uang sebagai alat ukur, mampu menentukan besaran nilai suatu barang, misalnya harga penggaris yang akan dibeli Teddy senilai Rp3.000, menunjukkan bahwa Teddy cukup membayar uang sejumlah Rp3.000 untuk mendapatkan sebuah penggaris. Untuk fungsi uang yang kedua adalah fungsi turunan. Fungsi turunan ini ada 4. Yang pertama adalah uang sebagai alat pembayaran. Perbedaan dengan uang sebagai alat tukar, maksudnya di sini adalah ketika uang dibayarkan tanpa ditukar dengan benda atau jasa apapun, contohnya membayar pajak. Yang kedua, uang sebagai penunjuk harga, memiliki nilai yang berbeda-beda, misalnya harga jeruk 1 kilo sama dengan Rp8.000, sementara harga apel Rp9.000. Untuk yang ketiga, uang sebagai alat pembayaran utang, digunakan untuk melunasi utang piutang. Yang keempat, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Uang sebagai alat penimbun kekayaan dapat digunakan ketika keperluan mendadak. Terima kasih. Selanjutnya tentang jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang terbagi atas 3 bagian, yaitu 1 menurut bahan pembuatannya, yang kedua menurut lembaga yang mengeluarkan, dan yang ketiga menurut nilainya. Yang pertama, menurut bahan pembuatannya, uang dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam ini adalah jenis uang yang dibuat dari bahan logam, emas atau perak. Bentuknya mudah dikenali, nilainya tinggi dan stabil, tahan lama, dan dapat dibagi dalam satuan yang lebih kecil. Yang kedua, uang kertas, uang yang terbuat dari kertas dengan standarisasi baku. Biasanya pada uang kertas ini dapat ditemukan gambar atau cap khusus. Yang kedua, menurut lembaga yang mengeluarkannya, dibagi atas 2 jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal ini adalah alat bayar yang sah dan digunakan dalam transaksi sehari-hari. Yang kedua, uang giral itu adalah uang yang berupa simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan, misalnya cek. Dan yang ketiga adalah menurut nilainya. Menurut nilainya, uang dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu uang penuh dan uang tanda. Uang penuh ini adalah uang yang memiliki nilai bahan dan nilai nominal yang sama. Nominal uang yang tertera sama dengan nilai bahan dan proses pembuatan uang ini. Yang kedua, uang tanda adalah uang yang nilai bahan nominalnya berbeda. Misalnya untuk membuat uang 2.000, biaya yang diperlukan adalah 1.000. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu mengenai teknologi serta perkembangannya. Teknologi itu merupakan suatu alat, proses kerja maupun sarana yang memiliki tujuan praktis atau memberikan kemudahan bagi masyarakat atau bagi penggunanya. Nah, mengenai perkembangannya bisa kita lihat khususnya di bagian keuangan atau financial technology. Pada zaman dahulu, transaksi
baik itu jual beli ataupun pembayaran, kita bisa lihat bahwa di zaman dahulu itu mengenal yang namanya sistem barter atau tukar menukar. Seperti contoh ketika kita membeli suatu barang, entah itu produk kebutuhan maupun sandang pangan. Pada zaman dulu ketika di era barter tersebut, kita membelinya dengan cara menukar barang tersebut dengan barang yang kita miliki dengan nilai yang seimbang, seperti itu. Nah, untuk di era zaman sekarang ini di mana teknologi semakin maju dan berkembang, transaksi pembayaran maupun pembelian dan lain sebagainya itu semakin dipermudah dengan adanya teknologi. Seperti zaman sekarang ini kita mengenal yang namanya aplikasi, di mana aplikasi tersebut bagi penggunanya bisa menyimpan uang atau biasa disebut dengan saldo di dalamnya. Nah, dengan adanya saldo tersebut kita bisa melakukan transaksi dengan mudah tanpa harus mengeluarkan uang. Jadi dengan adanya teknologi ini menurut saya itu membuat fungsi uang secara fisik itu semakin fungsinya berkurang, dalam arti ketika kita akan melakukan pembayaran ataupun pembelian, sekarang kita mengenal yang namanya cashless atau transaksi yang menggunakan secara virtual, yaitu dengan tidak melakukan tukar uang secara langsung. Jadi kita melakukan transaksi tersebut dengan cara hanya cukup kita melakukan pembayarannya bisa dikenal dengan namanya via transfer, seperti itu. Dan banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi yang mendukung kemajuan teknologi seperti Shopee Pay, mobile banking dan lain sebagainya. Dengan adanya hal tersebut itu sangat membantu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi. Oke. Di balik dari canggihnya suatu teknologi, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari uang elektronik. Kelebihannya diantaranya adalah satu, efisiensi waktu. Kita tidak perlu repot-repot lagi mengantri panjang di dalam sebuah bank hanya untuk melakukan sebuah transaksi. Yang kedua adalah perincian biaya. Jadi, karena sifatnya uang ini virtual, maka perincian biayanya akan lebih mudah kita lihat di dalam sebuah aplikasi sewaktu-waktu kita butuhkan, jadi kita bisa keluarkan dengan sangat mudah dan cepat. Yang ketiga adalah terhindar dari resiko pencurian. Karena sifat uangnya adalah virtual atau melalui database, maka resiko dari pencurian uang itu sangat minim. Yang keempat adalah memudahkan kita dalam melakukan sebuah transaksi. Karena sifat uangnya virtual, maka kita akan mudah dalam melakukan sebuah transaksi, entah itu untuk pembayaran transportasi umum seperti KRL, Transjakarta, ataupun untuk belanja-belanja online. Lalu kelemahannya diantaranya adalah satu, mudah diretas. Mudah diretas karena apa? Karena sifatnya virtual, maka ada kemungkinan adanya kebocoran data, dan kebocoran data itu bisa sangat fatal sehingga bisa uang yang kita simpan di dalam rekening virtual itu bisa hilang. Yang kedua adalah kebutuhan akses internet. Karena sifatnya virtual, maka kebutuhan akses internet itu sangat harus memadai sehingga memudahkan kita untuk mengakses rekening virtual kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin. Saya mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Akuntansi. Saya merupakan anggota kelompok 4, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, di sini saya kebagian untuk menjelaskan materi tentang perkembangan teknologi dan kemajuan teknologi serta uang elektronik ya. Kebetulan kelompok kami mendapatkan tugas atau menentukan tema tentang perkembangan teknologi uang ya. Di sini
Saya akan menjelaskan tentang teknologi uang. Oke. Di sini ada perkembangan teknologi. Ya, perkembangan teknologi ini sebagai dasar untuk mengembangkan suatu negara. Ya, jadi teknologi ini untuk kemajuan suatu negara yang akan lebih berkembang lagi yang lah. Jadi negara tanpa teknologi itu kayak rasanya kayak gimana gitu ya. Kalau negara nggak ada teknologinya. Lalu kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, dan kemajuan teknologi juga kalau saya yang rasain itu, yang saya tahu apa yang saya rasakan gitu loh. Kemajuan teknologi itu sekarang udah kita rasakan, sekarang udah kita lihat, sekarang udah kita tahu gimana itu kemajuannya, dari mulai contohnya dalam transaksi uang ya, dari mulai barter, terus pakai uang, terus sekarang pakai uang elektronik, kan itu sebuah kemajuan teknologi ya guys. Lanjut, pengaruh perkembangan teknologi yang berdampak pada uang ya. Pengaruh teknologi terhadap uang itu apa aja sih guys? Yang pertama, mata uang digital semakin bernilai dan nyata. Tentu jelas karena semua orang sekarang menggunakan mata uang digital. Semua orang bertransaksi, beli, belanja, makan, minum atau segala macam itu menggunakan uang digital ya, tanpa sekarang orang-orang jarang memegang uang fisik. Lalu transaksi keuangan semakin mudah, jelas sekali semakin mudah, karena dalam kita hanya satu genggaman aja atau smartphone ya, handphone, kita bisa bertransaksi di mana aja, bertransaksi kapan aja, seperti itu. Bank semakin jarang dikunjungi mungkin ya, tapi sekarang masih banyak sih, karena buat ngambil bantuan. Memang sekarang jarang dikunjungi karena bank sudah menyediakan aplikasi ITA, dan itu salah satu kemajuan teknologi ya. Aplikasi apa? Ya aplikasi M-Banking. BNI ya ada M-Bankingnya, BRI juga ada, BCA, semua bank sekarang, hampir semua bank mempunyai M-Banking. Buat apa? Ya buat memudahkan si nasabahnya dalam urusan-urusan bank seperti itu. Lebih mudah melakukan investasi, benar sekali, dengan adanya teknologi orang-orang mudah sangat investasi. Dahulu investasi harus berjuta-juta, sekarang dengan uang 100.000 kita bisa investasi. Di mana? Di aplikasi investasi ya. Sekarang banyak aplikasi investasi guys. Yang pertama ada Binomo, Bibit, Gojek pun sekarang juga ada investasinya seperti itu ya. Jadi kita mudahlah dalam berinvestasi, tidak susah dulu investasi kita harus punya uang modal banyak baru kita bisa investasi. Cuman yang sekarang lebih mudah investasi tapi lebih ringan, keuntungannya lebih sedikit ya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, asalkan kita tahu oh dunia investasi itu seperti ini, oh investasi itu kayak gini loh. Asalnya kita investasi walaupun hanya uang 100.000, 200.000, 300.000 seperti itu. Terus cash bank transaksi meningkat, berarti cash bank itu sangat meningkat jelas sekali dengan teknologi. Orang-orang pada menggunakan banking, e-money atau uang elektronik, maka secara otomatis cash bank itu, transaksi cash bank itu meningkat. Lanjut. Nih, kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi itu membuat fungsi uang secara fisik mulai menurun karena teknologi Jadi si kemajuan teknologi itu membuat fungsi uang ya, fungsi uang fisik, bukan uang ini. Fungsi uang itu menurun. Ya, kita bisa lihat sekarang. Kita mau beli apa tinggal scan. Belanja apa tinggal scan. Tanpa menggunakan uang, tapi kita dapat apa yang kita mau, seperti itu guys ya. Seperti e-money itu apa sih ya guys? E-money itu uang elektronik ya, dan uang elektronik itu adalah
uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Jadi dengan cara elektronik itu maksudnya apa sih? Dengan cara elektronik itu maksudnya apa? Nah, yang saya bilang tadi, semua bank atau semua perusahaan sekarang menggunakan aplikasi pembayaran. Nah, aplikasi tersebut menggunakan internet. Kalau tidak menggunakan internet, si aplikasi itu tidak bisa digunakan dan tidak bisa bertransaksi secara elektronik seperti itu. Ya guys, mohon maaf terlalu cepat, semuanya buru-buru. Apalagi banyaklah ya, pokoknya uang elektronik itu sekarang banyak banget, mulai dari e-money, ATM, ShopeePay, itu termasuk uang elektronik ya. Uang elektronik itu uang sama aja dengan uang digital ya, yang tidak ada fisiknya, yang tidak berwujud. Uang yang tidak berwujud itu uang elektronik, uang digital. Saya tekankan bagi semuanya, bagi kalian tidak punya uang fisik, kalian tidak punya uang banyak secara fisik, tapi kalau kalian bernumpuk-numpuk, bernilainya itu sangat tinggi banget. Saldo rekening inilah, saldo itulah banyak ya. Dan dengan uang elektronik itu mencegah sangat menurunkan pencegahan pencurian ya, asal kita mengamankan akun kita, mengamankan nomor-nomor kita itu dengan secara aman. Lanjut, e-money. Nah, e-money memudahkan produsen dan konsumen bertransaksi secara elektronik dengan internet. Saya udah bilang tadi ya, e-money itu uang elektronik, itu uang digital, itu sangat memudahkan kita dalam bertransaksi keuangan. Kita mau beli apa-apa, mau beli baju, mau beli apa, mau beli makanan juga dengan menggunakan uang elektronik, menggunakan uang digital, kita bisa mendapatkannya seperti itu dengan mudah dan cepat sekali. Itu berkat siapa? Ya berkat teknologi, berkat kemajuan teknologi, berkat teknologi yang ada saat ini yang kita pakai, fasilitas yang kita pakai. Ingat ya, sekarang banyak sekali disalahgunakan nih teknologi dengan contoh kasusnya peminjaman online gitu, atau penjualan barang secara online. Kita udah bayar dengan uang elektronik tapi barang belum nyampe, seperti itu. Jadi jangan disalahgunakan ya guys. Jadi gunakan teknologi uang ini dengan baik ya, dengan secara baik ya. Bahkan kalau dengan menggunakan dengan baik, kalian juga bisa tenang, kalian juga akan lebih efektif, lebih efisien dalam mengatur keuangan kalian. Seperti itu. Mungkin itu aja ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.